tim Love and Care. Apa kabar? Pada hari ini saya mau berbagi ya kepada teman-teman yang saya melihat mungkin ada di antara kita yang masih belum fokus ya. Padahal kita kan di dalam satu hari mendapatkan waktu yang sama ya, tetapi kok nggak maksimal. Nah, saya mau berbagi ada 8 hal yang mungkin ada di antaranya yang kalian masih suka lakukan, sehingga itu sangat menyita waktu kalian ya, atau boleh dibilang membuang waktu kalian secara tidak sadar mungkin ya. Yang pertama, kita suka yang namanya mau tahu kegiatan orang lain ya, mau tahu urusan orang lain ya, atau kita sebut kepo. Jadi di antara kita suka sekali gitu memantau kegiatan orang lain ya, kemudian ngintip-ngintip gitu ya. Sebenarnya itu wasting time ya. Kalau memang ada yang seperti itu ya, mulai sekarang nggak usah lah, kita fokus aja sama kita punya kegiatan ya kan. Toh yang akan merubah kita ini itu apa yang kita lakukan, bukan orang lain ya. Kemudian yang kedua itu suka memikirkan atau merespon orang lain berbicara tentang kita ya. Sebaik-baiknya kita pasti ada aja yang berbicara mungkin kurang enak dan lain-lain. Nah, kita kadang-kadang suka berlebihan memikirkan masalah itu sampai berlarut-larut ya, entah itu rasa kecewa, entah rasa marah dan lain-lain. Sebenarnya kita harus belajar untuk biarin aja orang mau menganggap apa kita, mereka mau berpikir kita seperti apa, jalan aja terus ya, karena waktu yang akan menentukan dan membuktikan bahwa apa yang mereka bicarakan itu tidak benar ya. Kita tidak perlu berdebat, kita tidak perlu merespon apapun, anggap aja itu angin lalu ya. Nah, kita juga membuang banyak waktu di situ kadang ya. Kemudian yang ketiga ya, suka gosip, suka membicarakan orang lain, menceritakan orang lain. Wah, kalau ada berita-berita baru mengenai orang itu, wah seru banget ya, kemudian kita membahasnya panjang lebar. Nah, ini juga sebaiknya kita juga nggak usah bicara ya, kan kita juga nggak suka ya digosipin. Nah, kita juga jangan gosipin orang, apalagi apa yang kita dengar itu belum tentu benar ya, dibicarain akhirnya nanti kita tambah-tambahin dosa aja ya. Kemudian yang keempat, suka mengurus hal-hal yang nggak penting ya. Banyak hal-hal yang nggak penting itu yang kita urusin, menyita waktu berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu ya, untuk urusan yang nggak penting ya. Saya nggak mau menyebutkan contohnya ya, karena saya yakin kalian tahu yang mana yang penting, yang mana enggak ya. Jadi kurangilah waktu-waktu seperti itu, kalau perlu dihilangkan ya. Kemudian yang kelima, suka ngobrol panjang lebar mengenai hal-hal juga yang nggak penting ya. Kalau sekali-sekali oke, tapi kadang-kadang ini menjadi satu kebiasaan, jadi demen banget ngomonginnya ya, baik itu by telepon ataupun by WA, ngobrol tuh urusan-urusan, ngobrolin yang nggak penting, entah itu ya, termasuk yang gosip tadi atau yang lain-lain. Nah, ini juga kalau memang ada kebiasaan itu, hindarin ya, karena itu akan menyita kalian punya efektivitas waktu, dan juga fokus kalian akan buyar ya, sehingga kalian akan mengabaikan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya lebih penting daripada yang tadi sebutin di atas, sehingga kamu makanya nggak maksimal ya. Nah, kemudian yang keenam, suka nonton film berlebihan. Nonton film boleh ya, saya juga kadang-kadang nonton, cuman jangan berlebihan, apalagi nonton film seri. Waduh, terus-terusan tuh nonstop, kalau nggak dinonton kayaknya ada yang kurang ya. Nah, jadi ya sebaiknya hindarin ya film seri, karena film seri itu jadi ketagihan sih. Kalau satu-satu kan kita satu film habis udah kita nggak nonton lagi. Kalau film seri kita mau terus ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, suka melamun atau merenungkan hal-hal yang udah lewat ya. Entah itu menyesali, entah itu apa, saya juga nggak ngerti. Banyak orang yang seperti itu
akhirnya terjebak dengan masa lalu, sehingga orang bilang jadi sulit untuk move on, ya. Nah, itu sangat menyita kamu punya konsentrasi, sangat menyita kamu punya kreativitas kamu yang sebenarnya kamu bisa kreatif, ya. Nah, jadi yang seperti itu juga dibuang. Nah, yang ke-8 terakhir, suka melakukan hobi di jam kerja. Hobi itu macam-macam ya. Mungkin ada yang suka hobi piara burung, ada yang suka piara ikan, dan lain-lain. Ada yang mungkin suka mancing, suka apa. Boleh-boleh aja, tetapi kalau sampai misalnya itu menjadi lebih banyak waktunya di situ daripada kerja, itu akan juga menghambat keberhasilan kalian, ya. Apalagi bagi teman-teman yang belum berhasil gitu, istilahnya belum masih merintis atau berusaha untuk menjadi lebih baik, itu hobi nanti aja. Kalau nanti kita udah sampai di mana satu titik, kita udah settle, ya udah oke, penghasilan juga udah bagus, ya, kemudian customer juga udah mulai banyak yang cari kita, ya, kita juga nggak sesusah waktu awal kita start, bolehlah kita menikmati hobi itu, ya. Apalagi nanti kalau udah usianya lebih lanjut lagi, ya, udah lebih tua, pasti waktu akan lebih banyak. Tapi kan enak kalau misalnya hobi itu dilakukan kalau dompet kita ada isinya kan. Kalau nggak ada, karena kan rata-rata hobi juga perlu uang, ya. Oke, saya rasa itu aja yang saya mau berbagi, ya, supaya kalian bisa efektif di dalam menjalani kesehari-harian, ya, dengan waktu yang ada, dan kemudian menjadi maksimal. Dan jadikanlah tahun 2021 ini, di akhir tahun ini, kita menjadi seseorang yang berbeda. Jangan sama lagi seperti akhir tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Yang selalu saya bilang, yang sudah, tetapi yang ke depan harus dirubah, ya. Dan itu memang harus dengan keinginan dan kemauan yang sungguh-sungguh, ya. Oke, dan jangan lupa dengan selalu berusaha juga kita selalu berdoa, ya, karena 2 itulah yang kita bisa bikin kita berhasil. Oke, salam sukses, God bless you.